portofolio core bisnis yang kita ulang kembali seperti masukan dari Dr. Adli? Iya, setuju sekali. Gimana Pak Adli, ini terkait banyaknya aset kita memang di Sumatera Barat ini yang memang tidak terkelola dengan sangat baik. Ini apa yang kita dorong untuk pemerintah lakukan ini? Kalau lihat posisinya ada aset itu yang memang sudah di bawah BUMD. Jadi yang BUMD yang 5 bermasalah ini, kalau secara accountingnya, legal formalnya nanti revaluasi. Kita revaluasi nanti akan sampai nanti ke aspek legalitas masing-masing, nilai masing-masing. Nah itu yang kemudian nanti kita selamatkan. Apakah itu nanti akan tetap di BUMD itu, bisa juga kita keluarkan. Gitu. Kita keluarkan balik ke Pemprov juga bisa. Kemudian di sisi lain yang disebut Pak Rahmat tadi, itu kan yang idle ya, aset-aset idle yang itu mungkin belum di dalam BUMD dia. Sebenarnya itu juga bisa diimbrengkan namanya itu. Jadi modal BUMD itu tidak harus uang dari APBD, bisa juga aset yang diimbrengkan gitu. Sehingga itu nanti kemudian yang dikelola oleh ini. Karena mengelola aset misalnya perkebunan, itu kan sebetulnya modal kerjanya nggak begitu besar. Gitu. Ya, tidak akan puluhan miliar lah gitu. Tapi yang justru modal besarnya itu dari asetnya. Nah sekarang misalnya kan tanah-tanah Belanda yang disebut dengan HPL itu, hak penguasaan lahan itu kan ratusan hektar. Itu kemudian kita evaluasi lagi. Itu kan sebetulnya nanti dari pihak Pemda bisa menarik izin untuk pengelolaan HPL itu, ya kan, karena dengan berbagai alasan misalnya tidak efektif. Nah itu yang kemudian dikelola. Nah itu nanti akan diserahkan kepada BUMD Agro tadi kalau itu adalah aset-aset idle di bidang pertanian. Nah itu nanti yang mereka maksimalkan di situ. Ya maka mungkin dari saya ke ini termasuk ke anggota dewan dan eksekutif. Jadi jangan berpikir bahwa memodali BUMD itu dengan uang cash gitu. Ya bisa juga dari aset gitu. Nah, aset ini yang kemudian dikelola. Nah, kemudian dari aset yang sudah ada di BUMD ini kan tinggal nanti ada yang mungkin bisa kita cairkan. Itulah nanti modal kerja gitu, modal kerja untuk mengelola ya kan, mengelola nanti aset-aset ini ke depan. Saya kira seperti itu ininya gitu, cara untuk merapikan kembali ke depan. Ya, walaupun selama ini modal mungkin dalam bentuk uang ya Pak Adli ya, tapi ternyata bisa dalam bentuk aset juga bisa ya dari pemerintah kita. Lalu Pak Rahmat Saleh, apalagi Pak strategi yang didorong oleh pemerintah, oleh Dewan untuk pemerintah kita dalam mengoptimalkan BUMD ini Pak? Ya, jadi ketika kita membahas pengantar RPJMD kemarin, itu terungkap Pak Gubernur punya salah satu programnya itu adalah menciptakan 100.000 entrepreneur milenial muda. Nah, ini seharusnya BUMD hadir di sini untuk sebagai wadah penampung program itu. Nah, tentu kalau kita core-nya adalah pengusaha atau entrepreneur milenial, kita tentu memberikan space atau sarana bisnis bagi mereka sesuai dengan tipe mereka gitu ya. Bukan konvensional, sekarang kan banyak digital. Kemudian yang lain-lain ini harus menjadi kajian di pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif, untuk mengkaji BUMD dalam sektor sesuai karakter pengusaha milenial ini apa kira-kira. Sekarang kan kalau sekarang udah banyak marketplace, kemudian fitur-fitur yang bisa memasarkan produk tanpa keluar rumah gitu kan. Ada butuh makanan tinggal ke rumah, butuh sayur tinggal ke rumah, butuh apa saja sekarang bisa ke rumah. Nah tentu ini perlu menjadi bahan bagi pemerintah daerah, dalam hal ini adalah tim yang dibentuk gubernur nanti untuk mengelola BUMD ini, untuk menampung 100.000 yang ditargetkan. Kemana saja, apa saja unit usahanya, kemudian seperti apa kerjasama dengan BUMD gitu ya. Misal masalah desain grafis, percetakan dan segala macam, itu kan anak-anak muda berminat di situ. Cuman tinggal bagaimana polanya gitu ya. Kemudian termasuk pemasaran. Nah, sekarang anak-anak muda kreatif dalam bikin aplikasi, kemudian yang era digital gitu kan. Ini kira-kira anak-anak muda ini nanti yang akan kita rekrut, kita berdayakan, kita susup ke masing-masing BUMD yang memang potensial untuk keahlian mereka. Betul. Nah, ini perlu kajian. Nah, itu salah satu ide dari kita. Tanggapannya Pak Adli? Iya, jadi dalam kondisi pandemi ya, kita tidak tahu sampai berapa lama ini. Kita lihat kondisi misalnya di Jakarta mencari kerja itu susah. Nah sekarang anak-anak kita yang baru lulus kuliah mau kerja di mana?
Nah, setidaknya kan sampai nanti keadaan ini normal kembali gitu. Itu memang pemerintah bisa menyediakan sarana-sarana untuk melatih entrepreneurship mereka gitu. Atau setidaknya tempat magang bagi mereka gitu. Nah, itu misalnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan kan saya tahu persis kan dunia industri selalu mencari orang yang punya pengalaman gitu. Nah, jadi ini kan jadi kesempatan di kita ini. Mungkin bisa jadi ya, ketika yang kita kelola itu seperti tadi tanah ya kan, bisa di Pasaman, kita bikin agrobisnis, kemudian kita libatkan anak muda ini, tidak harus dia juga bekerja seumur hidup di situ. Tapi ya kan sarana perantara ini gitu. Untuk melatih mereka berbisnis, ya kan, paham tentang usaha, paham tentang mengelola perusahaan misalnya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan sekali kayak misalnya di perusahaan itu adalah banyak aspek gitu. Mereka mengerti perpajakan, mengerti tentang manajemen pemasaran, manajemen produksi kan segala macam. Nah, itu tidak dapat di kampus gitu. Ya, tidak kuat dapatnya di kampus ya. Maka akan kuat dia kalau ada sarana itu. Jadi bisa sebagai sarana perantara gitu. Setelah itu nanti kita terbitkan nanti ya kan pengalaman kerja ya kan, misalnya 3 tahun di BUMD, barulah mereka melanglang buana mau kemana gitu kan segala macam. Agar itu menjadi modal untuk menjadi modal bagi mereka di masa pandemi ini ya kan, masa pandemi. Nah, selama itu nanti ya kan mereka bisa dapat gaji, bisa hidup ya kan, dari situ itu udah luar biasa. Artinya apa? Karir seseorang, karir misalnya anak-anak muda ya kan, itu memang tidak bisa instan juga. Ada proses yang mereka harus lalui gitu. Nah, sebenarnya saya sebetulnya termasuk yang kasihan ketika ada anak-anak dari Sumatera Barat kemudian mereka ke Jakarta ya, bersaing dengan anak-anak Jakarta sementara tidak bawa apa-apa gitu. Nah, itu yang menyebabkan mereka juga ya kan tidak dapat posisi-posisi bagus dalam pekerjaan gitu. Tapi mungkin ketika dia punya sesuatu yang dia dapatkan dari proses mengelola BUMD ini gitu. Ya itu luar biasa kalau menurut saya gitu. Nah, jadi itu ininya catatan ke depan nih kan. Nah, mudah-mudahan nanti sekali merangkuh dayung ini kan. Nah, 2-3 bulan terlampau kalau memang ada program 100.000 entrepreneurship muda kan Sumatera Barat ini kan bisa terbawa dengan ini gitu. Ya, nah itu nanti akan menjadi bekal mereka. Artinya kalau mereka lulus kuliah sekarang kerja 2 tahun, 3 tahun serabutan itu sebetulnya tidak masalah ya. Yang paling penting itu adalah ada pengalaman kerja gitu. Nah, ini positifnya ya kan, kalau misalnya kita berdayakan ini ke depan. Gitu. Pak Rahmat Saleh, dari kajian yang dilakukan oleh anggota Dewan kita, berapa persen kontribusi dari BUMD ini untuk PAD kita sejauh ini, Pak? Yang